Ya, oke lah. Oke, ini sampai di sini. Apakah ada yang punya pertanyaan? Gak ada ya? Oke. Nah, sekarang kalian cukup tuliskan aja bahwa seperti ini. Jadi, S mendekati binomial dalam kurung 12 itu adalah banyaknya data sama dengan 12. Kemudian titik koma 0,5. Nah, kemudian P, S lebih besar sama dengan 8. Itu adalah 1 dikurangi P di mana S lebih kecil sama dengan 7. Jadi, kita balik. Ini adalah prinsip peluang dari dulu ya. Nah, kemudian setelah itu, kita lihat syarat tolak handalnya tadi. Nah, ini. Syarat tolak handalnya tadi kan, kalau misalnya P plusnya ini, berarti syaratnya ini. Nah, maka dari itu, S lebih besar sama dengan 8, itu lebih kecil sama dengan alfa 0,05. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, C. Oke. Yang lain juga nggak ada pertanyaan ya? Aman, C. Oke. Kalau gitu, setelah kita memasukkan perhitungannya, kita bisa mengambil keputusan dan menyimpulkan seperti biasanya. Next ya. Masuk ke uji 2 treatment berpasangan. Nah, jadi uji 2 treatment berpasangan itu yang pertama ini ada ini yang kedua ya berarti ya. Sign test, tapi yang sampelnya besar. Jadi itu pakai pengujian Z-test. Nah, hipotesisnya masih sama, H0 sama dengan tidak ada perbedaan antar treatment. Statistik ujinya menggunakan Z hitung, itu sama dengan S dikurangi N per 2 dibagi dengan akar N per 4. Nah, daerah tolak H0-nya itu ada 3 macam seperti biasanya. Cara menentukan H1 juga sama seperti biasanya. Oke, nah, kemudian, nah ini, di sini ada tight observation, yaitu ada data yang kembar. Bentar, nah ini habis ini aja kita bahas ya. Nah, sekarang ini bagaimana penentuan tanda jika ditemukan adanya respon yang sama antara kedua treatment. Jadi nilai DI-nya sama dengan 0. Maka dari itu, kita akan menemukan N aksen atau data yang baru sebesar sama dengan N dikurangi jumlah DI sama dengan 0. Misalnya nih, Cici tadi punya data kayak gini ya, misalkan. Nah, kemudian di sini tuh 0, di sini 0. Berarti N aksen adalah 12 dikurangi data yang jumlah DI-nya sama dengan 0 adalah ada 2. Berarti N aksennya adalah 10. Artinya, data yang punya difference sama dengan 0 itu sama artinya dengan kita menghiraukan data tersebut. Mengabaikan data tersebut. Jadi data tersebut kita abaikan, makanya di sini kita kurangi. Sampai sini paham nggak ya? Untuk yang DI sama dengan 0 ini. Oke, nggak ada ya. Berarti Cici lanjut. Nah, oke, ini untuk contoh soalnya nggak ada ternyata, jadi kita langsung aja ke yang Wilcoxon Sign Rank Test. Intinya masih sama ya guys, kan ikuti aja caranya di sini. Nah, nilai S juga masih sama cara nyarinya kayak tadi. Lanjut, uji 2 treatment berpasangan Wilcoxon Sign Rank Test. Jadi, Wilcoxon Sign Rank Test itu tahapannya seperti ini. Yang pertama, hitung perbedaan difference untuk masing-masing pasangan data. Urutkan nilai absolut di difference mulai dari terkecil sampai ke yang terbesar. Teman-teman jangan lupa absen ya yang belum. Habis ini Cici save dulu biar nggak hilang lagi. Nah, urutkan nilai absolut difference mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kemudian berikanlah ranking pada data yang telah diurutkan. Kemudian baru hitunglah nilai T plus atau T positif
yang merupakan jumlah rank dari difference yang positif. Nah, oke, kita yang sampel kecil dulu. Sampel kecil ini kan pakai T plus test. Hipotesisnya H0 sama dengan tidak ada perbedaan antar treatment. Jadi masih sama kayak yang tadi. H1-nya pakai yang ini, sama kayak biasanya juga. Nah, caranya kita tinggal menghitung nilai T plus atau jumlah rank dari difference positif yang kemudian akan dianggap sebagai nilai C. Nah, oke. Dari contoh 4 itu berarti yang busi-busi tadi ya guys. Nah, ujilah busi inovatif memiliki performa yang lebih baik dengan menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Jadi, soal yang tadi, kita bisa lihat ke diagram yang pertama tadi. Nah ini, uji berpasangan, kalau misalnya sampelnya kecil, kita punya dua pilihan, bisa pakai S-test atau pakai T plus test. Kalau sampelnya besar, kita punya dua macam juga, bisa Z-test, sama-sama Z-test. Nah, kayak gitu. Cuman bedanya Z-test pakai yang sign test atau yang Wilcoxon sign rank test. Nah, ini dengan contoh yang sama kita kerjakan dengan cara berbeda. Saya bentar jadi save dulu chatnya. Nah, oke. Nah, oke ini. Jadi, ini kan tadi datanya atau N-nya itu kan ada 12, yaitu jumlah pasangan data. Nah, difference-nya itu kan tadi 2,1, 0,5, min 1,1, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan nilainya ini tadi. Ini ya guys, kalian lihat 0,2 kan paling kecil. Kita masukin. Jadi kita di sini pas mau mengurutkan, nggak usah nganggep dulu dia negatif atau positif. Kita cuma lihat angkanya aja. Yang paling kecil masuk di paling depan, kemudian yang paling besar masuk di paling belakang. Kita urutkan seperti biasa. Jadi setelah mendefinisikan hipotesisnya, kita mengurutkan nilai difference-nya. Ya ampun. Bentar ya, ke-skip. Nah ini, kita mengurutkan nilai difference-nya tanpa menghiraukan tanda negatif ataupun positifnya. Kemudian kita kasih rank 1-12 urut. Nah, sign-nya kita baru kasih. Jadi misalkan gini, kalian lihat ya, min 0,2. Di sini min 0,2. Nah, maka dari itu kita di sini masukin 0,2, sign-nya negatif. Kayak gitu. Sampai sini ada yang punya pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita mau cari jumlah rank dari D positif atau difference positif. Berarti ini kan 3 plus 4 plus 6 plus 7 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12. Nah, ini hasilnya adalah sama dengan 62. Jadi nilai C-nya adalah 62. Maka dari itu, karena H1-nya tadi adalah A lebih besar dari B, treatment A lebih besar dari treatment B, yang ini, berarti daerah tolak H0-nya adalah yang ini, P. T plus lebih besar sama dengan C, itu lebih kecil dari sama dengan alpha atau 0,05. Sehingga T plus lebih besar sama dengan C-nya 62, itu lebih kecil sama dengan alpha-nya 0,05. Sampai di sini ada yang punya pertanyaan atau enggak? Nah, jangan lupa ini ada tabel T plus testnya. Ada pertanyaan dulu atau enggak ya, guys, yang tadi? Masih belum, C. Belum ada ya? Oke. Yang lain juga nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita lihat ke tabel ini, cara bacanya. Oke, ini kan tadi N-nya adalah sama dengan 12. Oke, kalau tadi ada difference yang nilainya 0, berarti kita akan gunakan N aksen. Nah, sedangkan di sini semuanya N-nya punya nilai, nggak sama dengan 0. Berarti N-nya tetap 12. Oke, kita pilih dulu yang N-nya sama dengan 12 di sini. Selanjutnya, sama seperti biasanya cara baca yang X atau yang X bintang. Kalau dia
di sini syaratnya adalah T plus lebih besar sama dengan C. Berarti kan kita akan memenuhi yang ini. T plus lebih besar sama dengan X. Berarti kita menggunakan yang X. Kita lihat yang X. Nah, sekarang nilai C-nya adalah 62. Berarti kita cari yang angkanya 62. Di sini ternyata 62. Maka dari itu nilai peluangnya adalah 0,039. Sampai di sini ada yang punya pertanyaan? Cara baca tabelnya? Kalau nggak ada, Cici lanjutin dulu. Jadi, 0,039 itu apakah lebih kecil sama dengan nilai alfa 0,05? Memenuhi atau enggak? Iya, C. Ya, karena memenuhi berarti dia keputusannya tolak H0. Karena keputusannya tolak H0 berarti kesimpulannya adalah ya busi inovatif A lebih baik daripada busi konvensional B. Sampai di sini ada yang punya pertanyaan? Silakan buat yang mau tanya. Jangan tanya lewat chat ya guys, karena Cici slow respon kalau di chat. Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjutkan ya ke yang ini. Uji 2 treatment berpasangan, Wilcoxon Sign Rank Test, sampel besar Z-test. Jadi sekarang sama-sama uji treatment berpasangan, 2 treatment berpasangan, terus kemudian sama-sama menggunakan Z-test, sekarang sama-sama sampel besar, tapi di sini konteksnya Wilcoxon Sign Rank. Nah, hipotesisnya masih sama, H0 sama dengan tidak ada perbedaan antar treatment. Nah, untuk statistik ujinya, Z-hit sama dengan T plus dikurangi rata-rata dari T positif itu tadi dibagi dengan akar varians T plus. Nah, rata-rata T plus cara menghitungnya seperti ini, varians T plus cara menghitungnya sama seperti ini, dan daerah tolak H0-nya itu syaratnya seperti ini. Jadi kalian tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Oke. Nah, sekarang jangan lupa kalau misalnya dia difference-nya ada yang sama dengan 0, maka pencarian nilai n aksen atau n yang baru, banyak observasi yang baru, itu masih berlaku. Caranya masih tetap sama, jadi n dikurangi dengan banyak data yang jumlah DI-nya sama dengan 0. Jadi di situ kita akan menemukan n aksennya. Nah, ini adalah setelah itu, kalau misalkan kita mencari n aksen seperti ini, maka mencari semua perhitungan itu akan berdasarkan pada n aksen ini. Jadi kayak gini, rata-rata T plus itu akan menggunakan n aksen. Varians T plus juga akan menggunakan n aksen. Dan seterusnya. Sehingga pada sampel besar itu dilakukan penyesuaian terhadap perhitungan rata-rata dan varians menjadi seperti berikut ini. Oke. Nah, nilai absolute difference memiliki nilai yang sama sehingga penentuan ranking menggunakan nilai rata-rata. Jadi kita merankingnya menggunakan nilai rata-rata. Oke, ini latihan biasa. Nah, kalau ini adalah contoh dari sign test. Bentar, kalian ada yang punya pertanyaan nggak untuk yang Wilcoxon yang tadi ini? Mau tanya, Cik. Ya, boleh. Mau tanya apa? Ini yang observation yang N aksen sama N kalau di soal tuh nanti bentuk pertanyaannya kayak apa ya, Cik? Oh, bukan bentuk pertanyaannya kayak apa. Bentuk pertanyaannya masih sama, cuman misalkan ini kita ulangi lagi ya. Nah, misalkan nih, di sini difference-nya tuh nilainya 0. Di sini juga misalkan nilainya 0. Di sini misalkan nilainya 0, difference-nya, selisihnya. Jadi, ini kan aslinya N ini kan asli sama dengan 12. Tapi dia akan berubah menjadi N aksen. Sama dengan 12 dikurangi banyak data yang jumlahnya, banyak data yang yang difference-nya itu 0. Nah, di sini banyak data yang difference-nya 0 kan ada 3. 1, 2, 3. Berarti 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Nah, gini. Ngerti nggak ya? Paham sih, Cik, itu. Tapi tadi yang di bawah tuh ada penghitungan varian. Apa itu
baru dipakainya di mana ya, Oh, C? varians dan lain-lain itu dipakai untuk pengujian nih. Nih. Oh, oke. Tolong, C. Thank you. Ini buat ngitung set hit. Yang lain ada yang punya pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lihat sekilas untuk latihan soal terakhir ini. Jadi, ini ya. Garuda Flight menawarkan 2 paket wisata dengan tujuan Surabaya, Vietnam. Nah, harga paket A itu sudah termasuk biaya tiket pulang pergi dengan akomodasi 5 malam. Sebesar $389, sedangkan harga paket B itu biaya tiket pulang pergi dan akomodasi hanya 2 malam sebesar $300. Nah, pengamatan dilakukan selama 8 hari dengan mencatat jumlah kursi yang dipesan untuk masing-masing paket wisata tersebut. Diperoleh data berpasangan sebagai berikut. Nah, dengan distribution free test. Distribution free test adalah distribusi statistik non parametrik ini. Nah, ujilah paket mana yang lebih disukai. Nah, kalau kayak gini, berarti kan kita bisa pakai yang sampel kecil tadi itu, bisa pakai sign test ataupun pakai T plus test. Ya kan? Karena sampelnya kecil dan datanya berpasangan. Sampai sini paham atau enggak? Kita coba lihat lagi bahannya ya, buat yang bingung. Nah ini, ujinya udah jelas datanya berpasangan, dia bilang di soal, kemudian datanya sampel kecil. Berarti kita punya 2 pilihan, mau kerja pakai yang mana? Mau pakai S-test atau mau pakai T plus test, itu bebas. Oke. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Oke. Nah, kemudian sekarang, nih ya, untuk pembahasannya saintes sekilas aja, kita punya paket A, punya paket B, kemudian kita cari nilai difference-nya, 15 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau di sini kita nggak perlu tahap kayak mengurutkan data, maksudnya meranking data dan seterusnya itu nggak perlu. Tinggal kayak yang cara saintes yang tadi pertama, kemudian kita temukan nilai S-nya berapa. Ini nilai S ini yang kemudian akan dianggap sebagai nilai C itu tadi, guys. Nah, kemudian baru kita masukkan ke syaratnya, dan bisa diambil keputusan, kemudian disimpulkan. Tapi ini ada yang kurang, ini harusnya kita tetap menuliskan H0 dan H1-nya. Nah, ini untuk yang sign test. Kemudian, buat yang T plus test, itu kita akan mengurutkan nilai difference yang tadi itu, berdasarkan angkanya saja dulu, baru kemudian kita masukkan ranking tandanya atau sign-nya itu negatif atau positif di paling bawah ini. Kemudian rankingnya itu urut 1 sampai sekian jumlah datanya. Nah, tapi di sini kita temukan tied observation. Berarti caranya masih sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini cara menemukan 5,5 adalah 5 ditambah 6 dibagi 2. Sama dengan 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa cari T plus-nya, itu nilainya adalah 11. Kenapa kok 11? Karena yang nilai difference-nya positif itu hanya 2 di sini. Yang ini. Nah, ranking-nya itu adalah 5,5 tambah 5,5. Sehingga nilai 11 ini asalnya dari 5,5 tambah 5,5. Sama dengan 11. Atau jumlah dari ranking positif. Ranking yang bertanda positif. Seperti itu. Kemudian kita bisa masukkan, ini kan jadi nilai C-nya nanti. Kemudian kita masukin ke syaratnya ini, kemudian kita peroleh keputusannya apa dan kesimpulannya apa. Sampai di sini apakah ada yang punya pertanyaan? C tanya. Ya, boleh. Mau tanya apa? T plus C itu dari rumus tadi apa, C? Oh, T plus-nya ini tadi kan ada ditulis di sini. Nah, ini. Mana ya tadi?
Oh, kok nggak ada tulisannya? T plus itu sama kayak tadi. Jadi T plus itu adalah jumlah rank yang positif. Jadi jumlah rank yang positif. Itu memang rumusnya. Oh, ini nih loh guys. Nah, ini loh. T plus sama dengan jumlah rank dari difference yang positif. Gitu. Terjawab? V? Saya sampai nyocok no. Ya, boleh. Yang lain ada yang punya pertanyaan lagi? Saya ada contoh-contoh soal yang lain gitu enggak sih? Kalian lihat Kayak biar SPMK ya? lebih- Kalau contoh soal yang lain. Dari dulu soalnya bapaknya kan ngasih pakai SPMK. Tuh, ada lagi yang punya pertanyaan? Halo, ada lagi? Atau udah aman? Mau tanya sih, Ya, boleh tanya-tanya. yang di kolom jawaban T-tes tadi. Gimana tadi jawabannya? Yang di tes? bawahnya, Ci. Ini Ya. ya? Oke, boleh. Tanya Itu apa? aku bingung di R.2 T plus kurang dari 3 atau T plus lebih dari 33. Oh, ini dari sini nanti. Saya, bentar. Nah, ini. Harusnya R itu rata-ratanya. Nah, ini ya. Jadi, syaratnya kalian lihat yang ini. Yang sampel kecil. T plus tes. Ada lagi kah? Oke, kalau nggak ada, berarti ini kita udah selesai untuk membahas yang materi statistik non-parametrik ini. Maksudnya yang sampai bagian uji berpasangan dan uji dua treatment berpasangan dan tidak berpasangan. Minggu depan yang ngajar ke body itu kalian akan masuk ke materi cross covalence dan sebagainya. Oke, ini semuanya udah selesai ya guys. Sampai sampel kecil juga udah selesai ya. Terus ini ada materi yang tadi nggak ke-record, tapi ya itu karena memang signalnya keputus Zoom-nya. Jadi kalau misalkan ada yang punya pertanyaan, tanya aja di grup, gak apa-apa. Oke. Kalau gitu, sekarang Cici minta screenshot dulu ininya, kameranya. Minta tolong dinyalain. Ya nggak bisa, nggak apa-apa kok. Oke.
Oke, C mulai ya, halaman pertama. 1, 2. Wait. Kemudian halaman kedua. Oke. Sip. Thank you guys. Bye-bye. See you again. Thank you, C. Thank you. Thank you, C. Makasih, C. Ah, Thank you, C. sama-sama.